warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mengerjakan tugas praktik IPA tentang tekanan. Tekanan zat padat, tekanan zat cair, dan tekanan zat gas. Perkenalkan, nama saya Eni Putri Nadira dari kelas 8F. Perkenalkan, nama saya Nanita Sardi dari kelas 8F. Perkenalkan, nama saya Melati Laila Fadilah dari kelas 8F. Perkenalkan, nama saya Firla Oktaviani dari kelas 8F. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmawati dari kelas 8F. Perkenalkan, nama saya Tigo Isya dari kelas 8F. Perkenalkan, nama saya Chandra Dinata dari 8F. Perkenalkan, nama saya Azza Putri dari kelas 8F. Yang pertama ada tekanan zat cair. Tekanan zat cair dibagi menjadi dua macam, yakni tekanan hidrostatis dan juga hukum Archimedes. Kedalaman zat cair atau biasa disebut dengan tekanan hidrostatis, sedangkan hukum Archimedes adalah jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Bahan praktek pembuatan zat cair adalah yang pertama, selang, papan berskala, botol yang sudah dilubangi tutupnya, lakban, cairan pewarna, balon, gunting, lem tembak, dan wadah berskala. Yang pertama, tuangkan air ke dalam wadah. Yang kedua, gunting botol sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Percepat. Yang ketiga, lubangi tutup botol menggunakan ujung lem tembak. Yang keempat, kemudian gunting balon dan letakkan pada bagian sisi bawah untuk botol. Yang kelima, masukkan selang ke dalam lubang dan rekatkan menggunakan lem tembak. Yang keenam, letakkan selang pada papan berskala sehingga seperti berbentuk huruf U. Yang ketujuh, masukkan cairan berwarna pada selang sehingga antara sisi kanan dan sisi kiri telah memiliki ketinggian yang sama. Simulasi alatnya, pastikan tinggi cairan berwarna pada kedua selang memiliki tinggi yang sama. Kemudian masukkan botol pada kedalaman 1 cm dan perhatikan pada salah satu sisi selang. Cairan berwarna pada salah satu sisi selang akan mengalami kenaikan sebesar 1 cm dan sisi selang lain akan mengalami penurunan sebesar 1 cm pula. Hal ini menunjukkan bahwa percobaan ini sesuai dengan teori di mana tekanan hidrostatis berbanding lurus dengan ketinggian zat cair, massa jenis zat cair, dan percepatan gravitasi bumi. Jadi semakin dalam letak benda pada zat cair, maka semakin besar pula tekanan yang diberikan, begitupun sebaliknya. Untuk praktek zat padat, bahan dan alat yang digunakan ada dua, yaitu plastisin dan void. Langkah kerjanya yang pertama, letakkan uang logam pertama pada plastisin dengan posisi horizontal dan uang logam kedua dengan posisi vertikal. Yang kedua, berilah dorongan pada kedua uang logam tersebut dengan besar dorongan atau kekuatan yang sama. Kamu dapat menggunakan suatu benda sebagai beban sehingga gaya yang diberikan dapat sama besar. Yang ketiga, ambil kedua uang logam tersebut dari plastisin. Kemudian amati kedalaman bekas uang logam itu. Yang keempat, siapkan kembali plastisin dan uang logam. Yang kelima, letakkan uang logam pada masing-masing plastisin dengan posisi vertikal.
Yang keenam, berilah dorongan pada uang logam pertama dengan dorongan yang kuat atau gaya yang besar. Dan pada uang logam kedua dengan dorongan lemah atau gaya kecil. 7. Ambillah kedua uang logam tersebut dari plastisin, kemudian amati kedalaman bekas uang logam itu. Simulasi alatnya, posisi uang logam yang memiliki luas permukaan pijakan dapat gaya bekerja yang lebih kecil adalah plastisin. Uang logam vertikal karena jika luas permukaan lebih besar maka tekanan akan lebih kecil. Saat mendorong, kedua uang logam dengan posisi horizontal dan posisi vertikal dengan besar dorongan gaya yang sama. Uang logam dengan posisi yang memiliki bekas lebih dalam adalah posisi uang logam vertikal. Karena permukaan uang logam yang menghadap plastisin lebih sempit atau kecil sehingga bekas dorongan menjadi lebih dalam dibandingkan hasil. Dorongan pada posisi logam secara horizontal dengan gaya yang sama, tekanan yang ditimbulkan oleh uang logam vertikal akan lebih besar daripada posisi horizontal sesuai dengan rumus tekanan, yakni P sama dengan F per A. Jika mendorong kedua uang logam yang posisinya vertikal tetapi dengan besar dorongan gaya yang berbeda, uang logam yang memiliki bekas lebih dalam adalah uang logam vertikal yang diberikan dorongan dengan gaya yang lebih besar. Karena semakin besar gaya yang diberikan, maka tekanan akan lebih besar dan besar dorongan akan semakin dalam. Dari kedua perlakuan tersebut, yang mampu menghasilkan tekanan yang lebih besar adalah pada perlakuan saat uang koin diletakkan secara vertikal dan diberikan dorongan gaya yang lebih besar. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa besarnya tekanan dipengaruhi oleh gaya yang diberikan, dorongan dan luas permukaan harus tekan. Dan hubungan antara tekanan dan luas permukaan dengan gaya dapat disimbolkan bahwa tekanan dengan simbol P berbanding lurus dengan gaya simbol F dan berbanding terbalik dengan luas permukaan atau luas bidang tekan dengan simbol A. Yang ketiga ada tekanan gas. Tekanan zat gas adalah gaya tegak lurus yang dihasilkan momentum molekul gas ketika bertabrakan dengan suatu bidang. Tekanan gas dihasilkan karena molekul gas memiliki energi kinetik. Untuk praktek tekanan zat gas, bahan yang diperlukan ada balon, baking soda, cuka, dan juga botol bekas. Langkah kerja yang pertama, masukkan baking soda ke dalam balon. Yang kedua, masukkan cuka ke dalam botol. Lalu pasangkan balon ke dalam ujung botol, lalu tuangkan balon agar balon dapat mengembang. Simulasi alatnya dapat kita ketahui bahwa semakin lama balon semakin mengembang. Hal ini dikarenakan campuran soda dan cuka mengalami suatu reaksi yang pernah menghasilkan suatu tekanan yang besar di dalamnya. Kemudian tekanan pada balon ini dikarenakan pada balon sehingga dalam balon memiliki tekanan yang lebih besar daripada luar balon, sehingga itulah yang menyebabkan mengapa balon dapat mengembang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tika ngapain ikut ngomong?